Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP IT Al Yasmin, khususnya kelas 9, berjumpa kembali dalam pelajaran Bina Akhlak Muslim pada pelajaran fikih. Tema kita kali ini yaitu tentang kurban dan akikah. Bab 2 bagian pertama. Mohon disimak dengan baik dan dicermati. Anak-anakku sekalian, kita akan berbicara tentang kurban. Kurban disebut udhiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qoriba yaqrobu kurbanan, yang artinya teramat dekat, yang memiliki maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya, yaitu melakukan sembelihan kurban. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan juga pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, ini semua dilakukan semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, lalu apa dalil yang menjadikan bahwa kurban itu merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan yang disunnahkan oleh syariat Islam, yaitu sunnah muakkadah. Pertama adalah Al-Quran surat Al-Kautsar 1-3 yang berbunyi, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang amat banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ini adalah dalil nas Al-Quran. Sedangkan nas dalam hadis itu adalah nas yang berasal dari Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kutiba alai bahru walam yuktaba alaikum. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquti, yang artinya bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan penyembelihan kurban, dan kurban tidak wajib bagimu, ya. Jadi kurban itu merupakan sunnah muakkadah.
kada. Lalu, kapan waktu pelaksanaan kurban? Waktu pelaksanaan kurban yaitu pada hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu setelah salat Idul Adha. Hal ini didasarkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari Nahar, hari raya kurban. Setelah salat beliau bersabda, barang siapa yang salat seumpama kami salat dan menyembelih seumpama kami menyembelih, yaitu setelah salat, maka sungguhnya ia telah benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka daging kambing bisa bukan menjadi kambing kurban. Jadi pelaksanaan penyembelihan kurban yaitu setelah salat Idul Adha. Nah, apabila dilakukan sebelum salat Idul Adha, maka dia menjadi penyembelihan biasa, bukan penyembelihan kurban. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bara bin Azib. Nah, kemudian yang kedua, pelaksanaan penyembelihan kurban yaitu pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Tentunya ini didasarkan dari hadis Nabi dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap hari Tasyrik adalah waktu untuk penyembelihan hewan kurban. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, anak-anakku sekalian, lalu hewan apa saja yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban? Jadi tolong perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ya, perhatikan dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita memperhatikan gambar, kita sudah mengetahui hewan apa saja yang menjadi hewan kurban. Tentunya yang pertama adalah domba sebagai hewan kurban. Nah, dalam sejarah peristiwa kurban, Nabi Ismail alaihissalam ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba saat hendak disembelih oleh ayahnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Domba termasuk dalam hewan yang dapat dikurbankan, namun minimal telah berumur atau berusia 1 tahun atau telah berganti gigi. Bahasa kita adalah kupak. Jika belum sampai 1 tahun usianya atau belum berganti gigi, maka hewan tersebut belum dapat dijadikan hewan kurban. Itu adalah syarat untuk hewan kurban domba. Nah, anak sekalian, yang kedua yaitu hewan unta. Usia unta minimal sudah 5 tahun. Nah, hewan unta mudah sekali ditemukan di daerah Jazirah Arab. Selain dimanfaatkan sebagai kendaraan, unta juga dapat dijadikan hewan kurban. Namun, batas usia untuk menjadi hewan kurban adalah 5 tahun.
Nah, harga unta ini sangatlah terbilang cukup mahal. Oleh sebab itu, membeli hewan kurban unta dapat dilakukan secara kolektif. Ya, untuk satu ekor unta itu bisa untuk yang berkurban 7 orang atau 10 orang menurut pendapat lain. Namun yang umum adalah bahwa untuk unta itu untuk 7 orang. Nah, anakku sekalian, yang ketiga adalah hewan yang dapat dijadikan hewan kurban, yaitu sapi atau kerbau. Sapi dan kerbau merupakan dua jenis hewan yang berbeda, namun masih satu spesies atau satu famili, yaitu termasuk hewan familia Bovidae, ya. Namun yang membedakan spesies ini, perbedaannya adalah dari bentuk atau terlihat dari ciri-ciri fisiknya. Sapi memiliki tanduk yang lebih pendek daripada kerbau. Nah, untuk sapi dan kerbau itu minimal usia yang harus dapat dikurban yaitu berusia 2 tahun. Sama dengan unta, bahwa sapi dan kerbau ini bisa dijadikan hewan kurban untuk 7 orang pekurban. Anakku sekalian, lalu apa-apa saja yang disunahkan pada saat penyembelihan? Pertama, hal yang harus dilakukan adalah membaca basmalah, karena setiap suatu awal perbuatan yang diawali dengan basmalah, dia maka akan menjadikan suatu amal ibadah. Yang kedua, itu membacakan takbir saat penyembelihan. Nah, yang disunahkan juga bahwa hewan kurban yang disembelih tentunya oleh orang yang berkurban. Nah, bagaimana dengan sapi dan misalkan unta atau kerbau? Tentunya diwakili oleh salah satu yang berkurban. Nah, umumnya kita penyembelihan kurban itu adalah diwakilkan, karena tidak semua di antara kita itu bisa melakukan pemotongan kurban. Nah, yang keempat, menghadap kiblat baik penyembelihan kurbannya maupun yang menyembelih kurbannya. Jadi diarahkan ke arah kiblat. Nah, disunahkan juga dalam penyembelihan, yaitu senjata yang digunakan adalah cukup tajam sehingga tidak menyiksa daripada hewan kurban. Anak sekalian, setelah pelaksanaan penyembelihan, tentunya hewan kurban dipotong-potong, dibagi-bagikan. Nah, takarannya adalah sesuai dengan kebutuhan. Namun 1/3 dari berat hewan kurban, atau bila di luar daripada dalaman atau jeroan hewan kurban, itu bisa dijadikan hak milik daripada yang berkurban, 1/3-nya. Dan sisanya itu dapat dibagikan kepada halayak, bisa kerabat, tetangga, orang miskin, bahkan hewan kurban juga bisa diberikan kepada orang di luar agama Islam.
Nah, anak sekalian, demikianlah tadi materi tentang kurban. Nah, lalu apa sih hikmah yang ada di dalam berkurban? Pertama adalah kita mengingat kembali suatu memental kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kepatuhan Nabi Ibrahim dan Ismail adalah bentuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya adalah membentuk semangat berbagi kepada sesama. Dan yang ketiga tentunya menemukan rasa empati, simpati, dan sifat kedermawanan bagi kaum muslimin di seluruh dunia, juga di Indonesia tentunya ini sangat perlu untuk saling berbagi, saling berempati. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah bahasan kita tentang kurban. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.